Para suster, para frater, buder, bapak ibu, saudara-saudari, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan adik-adik sekalian, marilah kita mengawali permenungan pada hari ini dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami pantas mewarisi janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian, sekarang saya akan membacakan bacaan Injil hari ini, yang diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, supaya tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pimpinan, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus dalam Injil tadi bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sabda ini ditujukan kepada orang-orang zaman itu, terutama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, mereka disinggung oleh Tuhan Yesus tentang hal kerendahan hati, karena mereka semua seringkali menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Mengapa? Karena mereka merasa berhasil untuk melakukan hukum-hukum Taurat, sehingga mereka kemudian merasa hebat dan jatuh ke dalam yang namanya kesombongan. Mereka tidak sadar bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang rapuh dan lemah, dan manusia juga, kita ini juga adalah makhluk yang sedang berproses.
Maka tidak layak kalau orang itu kemudian menyombongkan kehebatan dirinya, karena manusia itu berproses, siapa tahu suatu saat mengalami kejatuhan. Maka tidak selayaknya kalau manusia sombong, karena manusia itu rapuh dan lemah. Maka pesan yang boleh kita ambil dari bacaan hari ini, terutama dalam masa Prapaskah, kita semua yang sekarang ini barangkali sedang merasa hebat karena karya-karya kita, marilah kita tidak sombong, karena kita makhluk yang lemah, rapuh, membutuhkan karunia Tuhan, dan sekaligus kita semua ini adalah makhluk yang sedang berproses. Lalu yang kedua, kita yang barangkali saat ini sedang merasa minder atau lemah atau susah, sedih, rendah karena dosa-dosa dan kesalahan kita, marilah kita berpengharapan karena ada masa depan. Siapa tahu dengan kerendahan hati dan pertobatan, kita nanti akan menjadi anak-anak Bapa yang sungguh-sungguh berkenan di hatinya. Semoga melalui masa Prapaskah ini kita semakin menjadi orang yang rendah hati, yakni orang yang menyadari segala kemampuan dan kelebihan kita, sekaligus pertama-tama kita mengandalkan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang mari kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.